Jadi kalau Mbah Coco tadi bicara yang hampir 500 sampai 800 miliar bisa diambil oleh tim nasional, pasti sekarang nggak tahu caranya. Pengurus PSSI sekarang nggak tahu. Buktinya, ya, mereka sebentar-bentar minta ke Menpora. Oh, ini karena program tim nasional untuk U20, PSSI nggak punya duit. Karena nggak mampu membuat untuk mendidik wasit-wasit di daerah, untuk mendidik pelatih-pelatih di daerah secara gratis. Sekarang ini mau dapat lisensi wasit harus bayar. Ya, mafianya ada. Mau mendapatkan lisensi kepelatihan, mau untuk pelatih D, C, A, macam-macam, semuanya ada mafianya di bawah Indra Safri sama Yayan Tumena. Ini nggak sehat gitu. Besok itu 10 kali 10 pertandingan 100 miliar. Ini nggak bohong. Kalau nanti ketua umum atau ketua umum siapapun yang jadi terpilih nggak tahu caranya, telepon Mbah Coco, saya ajari. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, yuk, sepak bola dan musik adalah Coco Meo Channel. Peace. Bravo Coco Meo Channel. Hari ini Mbah Coco sendirian. Kebetulan Akmal Marhali, partner saya, sedang sibuk untuk berkonsentrasi di dalam tim gabungan investigasi pencari fakta. Saya sebagai jurnalis veteran ya, ingin memberi pandangan, ingin memberi masukan dan wacana tentang bagaimana membangun organisasi PSSI dengan kepengurusan yang baru, yang nanti akan bergulir dalam kongres luar biasa setelah 12 anggota Exco PSSI di bawah Iwan Bule mundur. Ada komite normalisasi dan baru membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang selama ini jadi standar organisasi PSSI membentuk kepengurusan baru. Mbah Coco tidak ingin memberi gambaran siapa yang pantas. Mbah Coco cuma mau memberi gambaran kriteria apa yang pantas bisa duduk di kursi panas PSSI. Yang pertama itu beretika. Yang kedua punya moralitas yang tinggi. Dan yang ketiga punya kompetensi. Kompetensi yang benar-benar punya wawasan, punya pengetahuan tentang membangun sepak bola modern, baik itu teknis maupun non teknis. Saya pikir 3 kriteria itu yang harus nanti dijadikan standar untuk komite pemilihan. Selama ini selalu salah satu syaratnya adalah harus sudah berkecimpung di sepak bola nasional itu 5 tahun. Itu semuanya bohong dan semuanya dipelintir dan semuanya menipu. Itu terjadi sejak zaman Nurdin Halid sampai zaman Iwan Bule sekarang. Jadi syarat itu dibungkus, dibuang. Habis dibungkus, dibuang. Jadi syarat utamanya menurut Mbah Coco nomor 1 adalah etika, moralitas, dan kompetensi. Dan itu di Indonesia ratusan orang banyak. Ratusan orang yang mampu
menjadi seorang manajer, seorang presiden di dalam organisasi sepak bola nasional. Mereka ketika sudah punya kriteria tadi 3, itu harus punya program yang bukan angan-angan, yang bukan bohong. Beberapa tokoh-tokoh sepak bola dalam diskusi beberapa minggu ini ada kata-kata yang saya siap menjadi ketua umum PSSI, tapi saya nggak punya uang. Sosok ini bicara seperti itu, saya langsung patahkan saja. Berarti sampean nggak ngerti sepak bola sebetulnya. Karena buat saya, untuk membuat program yang real nggak sulit. Kalau mereka paham di sepak bola modern ya. Kalau umpamanya nih saya menjadi ketua umum PSSI, saya akan buat program untuk membangun kompetisi sama untuk membangun tim nasional dan turunannya. Saya akan bicara bahwa untuk kebutuhan program tim nasional, ini contoh aja tim nasional, baik itu senior 23, 19, 16, atau untuk pra-olimpiade, untuk pra Piala Dunia, pra Piala Asia, atau untuk SEA Games, AFF, itu tinggal melihat patokan dari jadwal FIFA. Karena Indonesia itu bagian dari organisasi AFC, yaitu organisasi yang membawahi negara-negara di Asia, dan kebetulan di AFC itu ada organisasi di Asia Tenggara, AFF gitu ya. Ikutin aja jadwal. Sebetulnya kalau dari jadwal situ itu sudah bisa membuat program dan membuat anggaran, terus membuat program bagaimana menjual tim nasional. Ada pengalaman Mbah Jojo melihat, mendengar, dan menyaksikan gerakan-gerakan orang-orang di dalam organisasi PSSI. Ini ambil contoh lah. Zaman Nurdin Halid ke Lanyala, ke Johar, sampai ke Edi Ramayadi, itu jersey yang bekerja sama dengan tim nasional Indonesia itu Nike. Itu ada syarat-syarat yang antik gitu. Bisa bayangin nggak? Di dunia Nike itu selalu masuk ke negara-negara yang punya prestasi, punya pemain bintang, punya supporter. Artinya di zaman dari Nurdin ke Johar Arifin ke Lanyala, itu Nike kurang ajar. Ada klausal yang berbunyi, untuk satu jersey tim nasional senior wajib digunakan 6 kali pertandingan. Itu terus pakaiannya, nomornya itu terus. Artinya kalau nomor punggung 1 atau nomor punggung 10, dia cuma bisa dipakai sampai 6 kali baru bisa ganti. Ini kurang ajar. Saya nggak tahu siapa yang membuat aturan main seperti itu. Karena kita bisa bayangin nggak, kalau dalam 6 pertandingan Indonesia yang waktu itu dikontrak oleh Nike, katakan zaman Bambang Pamungkas lah, tiba-tiba dalam 6 kali pertandingan itu Bambang Pamungkas setelah pertandingan tukar-menukar jersey. Di zaman itu nggak boleh ada tukar-menukar jersey. Aneh bukan? Luar biasa bodohnya PSSI di zaman itu. Di zaman Edi Ramayadi ada program di luar Nike, yaitu Warik ya. Warik itu sebuah jersey dari Thailand. Itu
PSSI memutus hubungan kerja dengan Nike karena cara-cara Nike benar-benar sangat parah. Di zaman Edi Rahmayadi agak lumayan bagus, yaitu Warik kontrak dengan tim nasional, kontrak dengan PSSI, nilainya 14 miliar. Duit ada, jersey ada. Nah, Ketua Umum PSSI besok itu harus punya program dan harus punya hitung-hitungan sebetulnya nilai tim nasional supaya PSSI punya uang. Sekarang ini PSSI jadi rayahan sama pengurus Iwan Bule dan kawan-kawan. Jersey dikontrak nilainya oleh Mills yang padahal zaman Edi Rahmayadi Warik sudah mengontrak 14 miliar. Bisa diputus kontraknya oleh Rudi Kandra di zamannya Iwan Bule. Bisa dibayangkan nggak di Indonesia ini jersey saja itu dihargain sangat murah oleh zamannya Iwan Bule, di mana jersey Mills itu menghargain tim nasional Indonesia nilainya 5 miliar. Tidak ada uang cash, hanya dalam bentuk jersey. Di mana jersey Mills itu adalah jersey pabrik kaos yang KW2. Memalukan kan, sekelas tim nasional dikontrak oleh jersey yang bergerak di dalam palsu memalsu jersey. Ada di Tanah Abang tuh. Mbak Coco cuma mau memberi gambaran bahwa tim nasional itu nilainya itu kalau sekarang head to head dengan harga Liga 1 ya, itu bisa beda-beda tipis. Thailand nih yang penontonnya jauh di bawah Indonesia, prestasinya ya beda-beda tipis lah dengan Indonesia, kapan aja bisa kalah menang. Dia melakukan kerjasama dengan produk jersey Warik. Nilai royaltinya tim nasional Thailand itu hampir 400 juta baht. Kalau dirupiahin 190 miliar 1 tahun. Mereka kontrak 10 tahun. Itu sekelas Thailand. Kalau saran Mbah Coco, siapa saja yang mau jadi ketua umum PSSI harus berani menawarkan program bahwa harga jersey tim nasional di bawah kepemimpinan dirinya nanti itu ancar-ancar nih versi Mas Coco itu untuk tim nasional tidak kurang dari 300 sampai 500 miliar 1 tahun. Royaltinya Thailand aja 200 miliar. Masa Indonesia 200 miliar? Nggak mungkin. Ditawarkan ada yang 300 pasti diambil. Supporter tim nasional Indonesia itu hampir 50 juta. Penggemar tim nasional. Itu yang datang Indonesia main di Senayan. Kalau tim senior 82 ribu tempat duduk di GBK itu habis. Dan pasti mereka membeli. Nah, ada taktik strategi untuk tawar-menawar dengan jersey yang nanti akan dikerjasamakan. Itu harus pakai 2 versi. Yang satu ori, ya itu istilahnya ada namanya ori, original, sama KW2. Jersey Manchester United itu ada 2 pabriknya. Ada 3, sorry. Di India dan di Vietnam itu yang original. Itu jersey Manchester United. Tapi karena sistem marketing sama
sistem manajemen Manchester United tidak mau kecolongan, dia juga mencetak jersey Manchester United KW2. Pabriknya di Boyolali. Boleh cek, sampai hari ini masih ada. Supaya apa? Supaya dua-duanya menghasilkan uang. Ini kita bicara tim nasional Indonesia aja. Sehingga wawasan Ketua Umum PSSI nanti harus berpikir itu, bahwa untuk membiayain hidup organisasi PSSI itu duitnya berlimpah kalau pintar, kalau tahu membangun sepak bola modern. Itu dari jersey. Dari siaran langsung, jika calon Ketua Umum PSSI paham tentang match FIFA, itu ada 8 sampai 16 itu dibikinin aja program dari rekrutmen, pelatnas, uji coba sampai pertandingan match FIFA. Itu dijual satu musim, baik itu tim senior, U23, U20, U19, U16, wanita, senior, wanita 16, semua yang ada di tim nasional Indonesia. Itu dijual oleh PSSI dengan cara-cara yang bisnis yang benar. Itu rebutan. Kenapa rebutan? Contoh, ini saya kembali lagi ke zaman Edi Rahmayadi. Di zaman Edi Rahmayadi, satu tahun itu semua pertandingan tim nasional, dari semua jenjang dalam satu musim, satu tahun ya, itu dibeli sama Mola TV di bawah Jarum, PT Jarum, itu 150 miliar. Mereka kontrak 3 tahun, 2019, 2020, 2021. Total nilainya 450 miliar. Bisa bayangkan nggak? Sekelas Mola TV saja bisa membeli per tahun 150. Kalau besok dilakukan dengan secara terbuka, transparan, di pitching semua boleh daftar, yang tertinggi dan dengan bonus-bonus, dengan program tentunya ya. Artinya televisi membeli tim nasional, programnya apapun turunannya harus diseleksi. Dia punya preview, dia punya highlight, dia punya profil, dia punya macam-macam program di televisi. Yang terbaik, harga tertinggi, dia pemenangnya. Nah, menurut Mbah Jojo, saat ini di kepengurusan PSSI yang baru nanti, kandidat Ketua Umum PSSI bisa menjual satu musim untuk tim nasional bisa 200. Kalau ada yang lebih tinggi nih, semua televisi swasta, ada yang 250 kasih. Dan kontraknya nggak boleh 3 tahun, kontraknya 5 tahun atau 10 tahun. Sehingga televisi yang membeli juga punya spare waktu untuk mengembalikan uang dengan cara-cara mereka menjual produknya. Kalau setahun televisi pasti rugi. Ini sistem bisnis. Sepak bola itu jangka panjang, nggak ada jangka pendek. Calon Ketua Umum PSSI harus berpikir itu. Jangan seperti Iwan Bule, menjual tim nasional nggak jelas, besok untuk siapa, terus ada calo, ada badan usaha di bawah PSSI, macam-macam, sehingga masuk ke kantong lembaga PSSI tinggal seperak 2 perak. Yang Mbah Coco tadi omong, itu semuanya bukan angan-angan, bukan mimpi. Semuanya fakta dan pernah terjadi. Artinya coba tadi, PSSI dari produk tim nasional saja, dari jersey udah bisa, menurut Mbah Coco nih,
300 miliar satu musim dari royalti. Siaran langsung ya, pemilik hak siar bisa dapat 250 miliar. Terus pada saat pertandingan di 8 sampai 16 pertandingan match FIFA itu, kalau main di GBK atau main di stadion-stadion yang minimal 50.000 kapasitas, maksimal ya GBK 82.000, itu menurut Mbah Jojo bisa dapat 10 sampai 15 miliar dari tiket. Karena kenapa Mbah Jojo bilang 10 miliar sampai 15? Waktu Piala AFF tahun 2010, masih ingat, ketika ada Irfan Bahdim dan Christian Gonzalez. Masih ada Irfan Bahdim dan Christian Gonzalez. Itu pertama kali ada naturalisasi di Indonesia. Itu satu pertandingan itu 7 miliar. Satu pertandingan Piala AFF. Sekarang ya, pasti bisa 10, bisa 15 dengan kriteria harga tiket tadi. Itu yang saya lihat, itu yang ketiga nih pemasukan. Kalau satu tahun ada 10 pertandingan main di GBK semua, 10 kali 10 pertandingan 100 miliar. Ini nggak bohong. Kalau nanti ketua umum atau ketua umum siapapun yang jadi terpilih nggak tahu caranya, telepon Mbah Jojo, saya ajari. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, sponsor yang terlibat di luar jersey, di luar siaran langsung, itu bisa rebutan. Dan kita bisa nabrak, PSSI bisa nabrak di lembaga-lembaga korporat nasional apa internasional, terserah. Ada BUMN, ada Mandiri, di bawah BUMN tuh yang punya dana promosi ratusan miliar banyak. BRI ada, BNI ada, Mandiri ada, yang swasta juga produk-produk Shopee, Bukalapak. Kalau ditawarkan dengan cara-cara yang sehat, saya yakin pasti rebutan. Jadi kalau Mbah Jojo tadi bicara yang hampir 500 sampai 800 miliar bisa diambil oleh tim nasional, pasti sekarang nggak tahu caranya. Pengurus PSSI sekarang nggak tahu. Tapi seandainya tahu, pasti didodotin. Buktinya, ya, mereka sebentar-bentar minta ke Menpora. Oh, ini karena program tim nasional untuk U20, PSSI nggak punya duit. Karena nggak mampu membuat program. Di zaman modern, organisasi itu program. Terus versi yang kedua untuk masalah teknis. Tadi ini non teknis nih, untuk mendapatkan uang. Bagaimana uang yang sudah dihasilkan oleh PSSI di pengurus yang baru nanti? Duitnya bisa didistribusikan kepada Asprof. Di episode sebelumnya Mbak Jojo sudah memberi syarat Asprof dihanguskan sebagai pemilik suara. Artinya besok itu Asprof yang membuat program membangun pembinaan antar klub amatir di provinsinya, di 34 provinsi, berapapun duit yang disodorkan oleh Asprof itu didistribusikan uangnya dari PSSI. Ada. PSSI punya uang. Kalau Asprof di 34 provinsi itu melakukan pendidikan tentang wasit, pendidikan tentang pelatih dari usia 12, 14
semua kursus-kursusnya gratis. Jadi PSSI cuma membayar instruktur dari luar negeri yang memang benar-benar hebat, plus asisten-asistennya untuk mendidik wasit-wasit di daerah, untuk mendidik pelatih-pelatih di daerah secara gratis. Sekarang ini mau dapat lisensi wasit harus bayar. Ya, mafianya ada. Mau mendapatkan lisensi kepelatihan, mau untuk pelatih D, C, A, macam-macam, semuanya ada mafianya di bawah Indra Safri sama Yayan Tumena. Ini nggak sehat gitu. Besok itu orang-orang di dalam organisasi PSSI yang baru plus ESCO-nya itu benar-benar ekspor di bidangnya masing-masing. Jadi di dalam pemilihan nanti yang mau jadi anggota ESCO dari mantan pemain harus diseleksi, yang dari wasit diseleksi, dari orang profesional harus diseleksi, yang mau jadi ESCO di bidang marketing diseleksi. Sekarang ini satu gerbong, ya kan, gerbongnya Iwan Bule membayar voter-voter. Lu pilih gue angka segini, oke? Kalau besok nggak ada itu lagi money politik, diseleksi aja dari awal. Lo bisa bikin program ini bisa menghasilkan uang segini, ya lo kepilih. Kalau lo nggak mampu, ya lo jangan maju. Bukan harus di bawah usia 30 atau apa macam-macam, umur nggak penting. Yang penting dia nomor satu punya etika, yang kedua punya moral yang baik, yang ketiga kompetensi. Artinya dia ahli di bidangnya masing-masing. Di dalam organisasi sepak bola itu kan banyak turunannya banyak benar. Episode 1 ini khusus untuk calon ketua umum PSSI yang mau membangun tim nasional. Episode kedua setelah ini. Adios, Coco Meo Channel.